Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga masih sehat walafiat. Kembali hari ini kita belajar tematik. Silakan buka bukunya tema 6 pembelajaran 3. Hari ini kita belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, buka bukunya halaman 26 yang punya bukunya. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi semua makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati saling mempengaruhi. Keduanya saling mempengaruhi. Salah satu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati adalah kehidupan tanaman yang dipengaruhi oleh jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Nah, itu contoh hubungan makhluk hidup dengan benda mati, yaitu kehidupan tanaman dengan jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Makhluk hidup juga mempengaruhi benda mati. Contohnya, di daerah yang banyak tumbuhannya memiliki udara sejuk. Nah, jadi kalau tumbuhannya banyak, udaranya sejuk. Nah, itu hubungan makhluk hidup dengan benda mati. Manusia harus memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, manusia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat terjadi kemarau panjang, bisa terjadi kekeringan. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia bisa mencoba untuk membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan tentu memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan tadi. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran 4. Ini pernah kalian melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Gambar tersebut memiliki pesan dan informasi bagi pembacanya. Pesannya apa? Agar kita menjaga sungai agar tak bersih. Jadi jangan sampai membuang sampah ke sungai. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk hubungan manusia dengan sungai. Sungai itu benda mati. Jadi hubungan manusia dengan sungai. Jadi manusia harus menjaga sungai agar tetap bersih. Nah, akibat atau dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, apabila interaksi manusia dengan alam ini tidak baik, maka akan timbul dampak negatif. Apabila musim penghujan, maka akan terjadi banjir. Nah, banjir seperti yang sekarang terjadi kan di beberapa daerah yang bisa kita lihat di media sosial atau di televisi, itu banyak yang kebanjiran. Nah, itu salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Atau bisa juga terjadi longsor. Nah, ini contoh dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam pada saat terjadi musim penghujan. Kalau musim kemarau terjadi, maka akan terjadi kekeringan, susah mencari air bersih, dan terjadi kebakaran hutan. Nah, ini beberapa contoh dampak negatif dari hubungan interaksi manusia dengan alam. Sekarang kita belajar pembelajaran 5. Nah, coba lihat gambar. Berdasarkan kedua gambar di samping, bagaimana ukuran kedua panci pada gambar di samping? Nah, panci satu kecil, panci kedua besar. Panci manakah yang lebih banyak berisi air? Satu atau dua? Otomatis kan yang paling banyak berarti panci kedua. Jika kedua panci berisi air dipanaskan, air dalam panci manakah yang lebih cepat mendidih? Pastikan yang cepat mendidih pasti panci yang kecil. Nah, dari contoh tersebut kita jawab ilustrasi berikut. Nah, mengeringkan sapu tangan basah dari kain tebal
dan mengeringkan sapu tangan basah dari kain tipis. Nah, dari kedua tersebut, yang manakah yang lebih banyak memerlukan energi panas atau kalor? Otomatis kan yang kain tebal. Jadi ini kita centang. Selanjutnya, mengeringkan pakaian tebal yang sangat basah, mengeringkan pakaian tipis yang sangat basah. Ini tebal, ini tipis, ini salah tulis. Nah, yang mana yang lebih banyak memerlukan kalor? Otomatis yang tebal. Selanjutnya, mengeringkan rambut pendek setelah keramas, mengeringkan rambut panjang setelah keramas. Yang manakah yang lebih banyak memerlukan kalor atau energi panas? Otomatis yang rambut panjang. Selanjutnya, mendidihkan air dalam panci kecil, mendidihkan air dalam panci besar. Yang manakah yang lebih banyak memerlukan energi panas atau kalor? Otomatis kan yang panci besar. Yang terakhir, memasak sayur dalam wadah besar, memasak sayur dalam wadah kecil. Wadah mana yang lebih besar memerlukan kalor atau energi panasnya? Otomatis kan wadah yang paling besar. Nah, ini beberapa contoh hubungan antara kalor. Jadi yang tebal atau panjang, yang besar itu lebih banyak memerlukan energi kalor untuk mengeringkan atau mendidihkan atau memasaknya. Selanjutnya kita belajar tentang pemuaian dan penyusutan benda, halaman 47. Pemuaian dan penyusutan benda terjadi karena perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas benda. Makin panas suatu benda, suhu tersebut makin tinggi. Suhu menunjukkan energi panas yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, dan bertambah volume yang terjadi karena menerima kalor atau menerima panas. Itu pemuaian. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurang panjang, berkurang lebar, berkurang luas, atau berkurang volume yang terjadi karena melepas kalor atau melepas panas. Berikut adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda. Nah, contoh pemasangan kaca jendela. Nah, coba lihat kaca jendela kalian, kacanya. Nah, itu tukang atau arsiteknya selalu memasang kaca tersebut selalu diberi ruang atau kurang rapat. Kenapa diberi celah atau ruangan? Agar sewaktu kaca itu tersebut memuai, maka kaca tidak pecah. Jadi jika bingkai jendela diberi ruang pemuaian, kaca dapat retak atau bahkan pecah. Jadi kalau rapat masangnya, waktu kaca memuai, maka kaca bisa pecah. Selanjutnya contohnya ban sepeda motor atau mobil. Nah, ban sepeda motor atau mobil itu kita kalau mompanya tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu keras, karena pada saat ban motor atau mobil kita dipanaskan, maka akan memuai. Jadi ban bisa pecah. Jadi ban motor atau mobil kita bisa pecah apabila saat memuai. Maka jangan terlalu keras memompa ban sepeda motor atau mobil. Contohnya lagi, kawat